Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syafrianto, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu tentang modifikasi Linux, remastering Linux Ubuntu 18.04 LTS. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Violeta Vensa, NIM 121916159. Perkenalkan, nama saya Deris Kurnia Nugraha, NIM 121900262. Perkenalkan, nama saya Annisa Salwa Herma Putri, NIM 121917909. Perkenalkan, nama saya Dedi Muhammad Arafa, NIM 12192718. Nama saya Tia Sari, NIM 12192793. Apa itu remastering? Remastering Linux adalah sebuah proses untuk membuat sebuah Linux baru dari Linux yang sudah ada atau membuat pembaharuan pada Linux yang sudah ada dengan mempercantik tampilan, menambah, atau mengurangi fitur yang diinginkan. Tujuan remastering. Tujuan remastering adalah untuk merubah baik tampilan atau fitur lainnya yang sesuai dengan keinginan pengguna. Apa itu Linux Ubuntu? Ubuntu adalah sebuah sistem operasi dan distribusi Linux berbasis Debian yang gratis dan open source. Pertama kali dirilis pada tahun 2004. Ubuntu dibangun dengan menggunakan infrastruktur Debian dan terdiri dari server, desktop, dan sistem operasi Linux. Alasan menggunakan Ubuntu: 1. Mudah digunakan. 2. Instalasi sistem operasi sudah berbasis GUI. 3. Gratis dan open source. 4. Aman untuk digunakan. 5. Support update kuat. 6. Mudah untuk diremastering. Perintah dasar pada terminal Linux. Perintah dasar sangat penting atau dibutuhkan di Linux walaupun sebagian sudah tersedia dalam bentuk GUI seperti instalasi program, akan tetapi tetap saja hal lainnya masih harus menggunakan terminal Linux. Contohnya untuk akses root dan lainnya. Berikut adalah perintah dasar pada terminal Linux. Perintah dasar pada terminal Linux. Man untuk melihat panduan, melihat kegunaan dari perintah, melihat buku manual dari sebuah program. Contohnya seperti man apt akan menampilkan manual penggunaan dari program apt. Help untuk panduan ringkas. Hampir sama kegunaannya dengan man, akan tetapi hasil yang dimunculkan lebih ringkas daripada menggunakan perintah man. Sudo untuk super user, menjalankan program sebagai user root atau super user. LS untuk melihat direktori, melihat daftar file dan folder yang ada pada direktori pada saat itu. Contohnya ls_var_lib digunakan untuk melihat apa saja yang ada pada folder lib. CD untuk masuk ke direktori, masuk ke direktori yang diinginkan. Contohnya seperti cd_home untuk menjadikan folder home sebagai direktori pada saat itu. mkdir untuk membuat folder pada direktori kerja pada saat itu. CP untuk menyalin file dan folder, bisa ke folder itu juga atau ke folder yang lain.
seperti cp-home-test.php-var-html akan memindahkan file test.php ke folder HTML. Sedangkan jika menyalin folder harus menggunakan opsi strip R. MV untuk memindahkan folder. Memindahkan file dan folder bisa ke folder itu juga atau ke folder yang lain. Seperti mv-test.php-var-www-html digunakan untuk memindahkan file test.php ke folder HTML. dpkg strip i.deb instalasi paket berguna untuk melakukan instalasi paket dengan ekstensi .deb. Terkadang bisa juga menggunakan program gdb tetapi harus install. Nano merubah text editor. Perintah digunakan sebagai text editor yang tidak perlu membuka jendela baru, hampir sama dengan VI, namun lebih praktis. Gedit untuk membuka editor teks. Membuka text editor untuk mengedit text file. Sudo Nautilus, perintah untuk membuka file manager dengan akses root. Sebenarnya masih banyak perintah dasar lainnya. Sebelumnya adalah perintah dasar yang akan penulis gunakan dalam melakukan proses remastering. Jadi untuk melihat semua perintah dasar sisanya bisa kalian cari di Google. Selanjutnya kita akan ke remastering Linux Ubuntu menjadi Linux Vista Gateway. Kita akan lakukan demo tampilan Linux Ubuntu 18 versi 18.04 sebelum di remastering. Ini adalah tampilan demo Linux Ubuntu versi 8.04 sebelum di remastering. Kita akan merubahnya bagian login screen. Kita login. Nah, ini Linux Ubuntu bagian desktopnya. Yang di sini belum di remastering, masih polos. Kita juga bakal merubah ikonnya, tampilan Windows, dock, top barnya. Nah, ini top barnya, dan kita akan juga merubah login screen kita yang sebelumnya dan nama Linuxnya. Nah, untuk nama Linuxnya itu namanya Vista Gateway, sebelumnya kan Ubuntu. Kenapa Vista Gateway? Itu juga saya terinspirasi dari nama Windows Vista yang namanya itu Vista, saya rubah jadi Vista. Sedangkan untuk Gateway itu saya iseng-iseng nyari namanya melalui Microsoft Keyboard yang autocorrect-nya itu yang di atas. Nah, saya tulis iseng-iseng di grup WA, saya tulis saya dan muncullah namanya Gateway, dan akhirnya saya menemukan nama Linuxnya itu jadi Vista Gateway, sebelumnya kan Ubuntu, ini masih polos lah. Nah, habis itu saya mengajukan nama Linuxnya itu Vista Gateway ke kelompok saya, dan kelompok saya pun menyetujui nama Linuxnya itu Vista Gateway. Mungkin ya aja sih yang polos, bagian polosnya aja yang sebelum di remastering. Selanjutnya untuk bagian yang sesudah remastering akan dijelaskan oleh Mas Deris. Tampilan Linux Ubuntu 18.04 setelah diremastering menjadi Linux Vista Gateway. Saya akan memperlihatkan demo dari sistem operasi Linux Ubuntu yang sudah diremastering.
Ini adalah buat screen-nya, tadi kelewat ya, terlalu cepat. Nah, ini adalah bot screen kedua dari Pasta Castaway yang sudah dari perubahan Linux Ubuntu 18.04 LTS. Jadi bot screen itu sudah dirubah. Jadi logo dari kelompok kita. Nah, ini ada login screen. Login screen-nya juga sudah dirubah dari mulai background-nya sudah dirubah jadi ciri khas dari Pasta Castaway. Lalu ada logonya di sini. Nah, kita coba buka ke desktopnya. Nah, ini adalah tampilan desktop dari Pasta Castaway. Bisa kita lihat di sini, tampilannya sangat simpel sekali. Simpel tapi elegan dan menarik. Itulah tema yang kami buat, yaitu membuat tampilan desktop yang eye-catching-nya itu lebih enak, modern, simple, dan tentunya enak dipandang. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini, di bawah ini ada dock. Dock tampilan untuk shortcut icon-iconnya. Seperti di sini ada shortcut icon aplikasi game, PLC, folder-folder LibreOffice, Firefox, dan lainnya. Lalu di atas ada kalau di Windows itu sebutnya taskbar. Kalau di sini panelnya ini. Nah, di panelnya juga ini ikonnya sudah ada icon dari kelompok kami, yaitu Pasta Castaway. Nah, bisa kita lihat, cek di sini satu-satu untuk tampilannya. Untuk tampilan baterai dan lainnya sudah desain bentuknya itu radius dengan background warna hitam. Ini juga sama. Terus jika kita klik logo Pasta Castaway, nanti di sini muncul menu yang seperti di Windows. Nah, saat kita klik, nah ini nampil ada recent menu di sini. Menu yang terakhir terbuka, lalu ada logo, home, download, musik, dan lainnya, lalu ada software, lalu ada klik all program. Jadi ini tampilannya mengikuti Windows ya, cuma posisinya di atas. Kita bisa rubah nanti, misalkan di bawah juga. Nah, lalu kita cek di sekarang tampilan Windows-nya. Nah, Windows-nya ini sudah dirubah jadi lebih menarik, yaitu side kiri kanannya sudah radius, lalu di sini sudah transparan. Nah, pokoknya ini lebih enak dilihat juga kan, lebih nyaman, lebih modern kelihatannya. Nah, icon-iconnya juga sudah dirubah, sudah dirubah dari bawaannya. Nah, sekarang kita cek ke versi sistemnya. Nah, untuk namanya juga sudah dirubah di sini jadi Pasta Castaway namanya, dan logonya juga sudah dirubah. Nah, lalu di sini ada aplikasi tambahan. Nah, aplikasi tambahannya yaitu ada game. Game ini aplikasi yang digunakan untuk edit foto atau membuat gambar lah, untuk manipulasi gambar. Ini bisa menggunakan game. Tekan new.
Kalau misalkan di Windows itu kayak Photoshop, kayak Corel, ini bisa pakai GIMP. Lalu ada VLC Media Player. Nah, ini docknya juga sudah ada animasinya. Kalau misalkan aplikasi dibuka jadi loncat-loncat. Nah, ini VLC Media Player untuk membuka semua jenis video dimainkan di Linux. Lalu ada LibreOffice. Nah, bisa kita lihat LibreOffice. Ini untuk pengganti Microsoft Office. Tentunya ini gratis dan fungsinya hampir tidak jauh beda sama Windows, walaupun lebih simple. Lalu ada Firefox, browser Firefox. Nah, untuk ininya juga sudah saya rubah dari sebelah kiri. Biasanya itu kan standarnya itu sebelah kanan. Untuk kayak close, minimize, maximise saya rubah di sebelah kiri. Nah, ini tampilan Firefox. Lalu ada yang lainnya, ada edit seperti Notepad. Nah, lalu ada buat Launchpad buat menampilkan semua aplikasi yang terinstall. Nah, ini semua aplikasi yang terinstall di Linux. Terus kita cek juga di sistemnya. Sudo etc sudo nano etc c. Nah, ini kita masukin pasta castaway .ns. Save. Nah, itu sedikit preview tampilan dari pasta Castaway. Itu ya remastering dari Linux Ubuntu 18.04. Nah, itulah tadi sedikit preview mengenai remastering dari Linux Ubuntu 18.04 menjadi Linux Pasta Castaway. Nah, untuk instalasi dan proses remastering Linux dapat dilihat di link YouTube di bawah ini. Untuk prosesnya, proses dari dari remastering dapat dilihat di ini. Itu bisa dicek di deskripsi video ini. Kesimpulan, remastering Linux ternyata susah-susah mudah karena belum terbiasa dalam menggunakan sistem operasi Linux, apalagi menggunakan terminal Linux untuk beberapa proses operasional di Linux. Akan tetapi setelah dipelajari dan digunakan secara perlahan-lahan, ternyata remastering Linux menyenangkan dan memberikan wawasan baru dalam menggunakan Linux. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.